Oke guys, welcome back to my channel, Delia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan juga share. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Oke guys, seperti biasa pada hari ini kita akan kembali membahas alur film. Nah, film kali ini berasal dari Korea Selatan berjudul Silence yang dirilis pada tahun 2011. The Crucible atau yang juga sering disebut dengan Silence adalah film Korea Selatan produksi tahun 2011. Film ini bergenre drama yang diangkat dari novel berjudul sama karya Gong Ji-young. Film yang dirilis pada tanggal 22 September 2011 ini disutradari oleh Hwang Dong-hyuk dan dibintangi oleh Gong Yoo dan juga Jung Yoo-mi. Film ini mengangkat kisah nyata peristiwa di Gwangju Inhwa School di mana seorang siswa menjadi korban kekerasan seksual berulang hampir selama 5 tahun. Dan kasus ini terjadi pada sekitar dasawarsa 2000-an. Alur film ini bermula ketika ada seorang guru pindahan dari kota bernama Kang In-ho. Ia direkomendasikan oleh kepala sekolahnya untuk menjadi salah satu tenaga pengajar di sekolah berkebutuhan khusus. Di sekolah ini siswa-siswinya adalah siswa luar biasa dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. In-ho yang juga mahir berbahasa isyarat dengan mudah dapat memahami apa yang dikatakan oleh muridnya. Namun ia merasa siswa dari sekolah ini sangat aneh karena sikap mereka. Ia mencoba bertanya kepada salah satu dewan guru yang bernama Park Bo-hyun. Namun, si guru itu berkata bahwa memang siswa di sini rata-rata aneh sikapnya. Di malam hari ketika ia tengah menyelesaikan semua tugasnya, ia pun bergegas pulang. Namun, ia mendengar suara teriakan di salah satu toilet sekolah. Ia berpikir mungkin salah satu siswanya membutuhkan pertolongan, karena sekolah ini adalah sekolah berasrama yang mayoritasnya adalah anak-anak yatim piatu dan miskin. Belum sampai membuka pintu toilet, tiba-tiba ada satpam sekolah yang mencegahnya dan berkata bahwa suara teriakan seperti itu adalah hal yang sangat biasa dilakukan oleh para siswa ketika mereka bosan. In-ho pun percaya dan kemudian meninggalkan sekolah. Keesokan harinya, In-ho datang ke sekolah seperti biasa. Ia datang ke ruang kepala sekolah untuk memberikan dana pengembangan sekolah yang sebenarnya itu adalah uang wajib yang ia berikan jika ingin mengajar di sekolah besar itu. Di sanalah ia bertemu dengan seorang petugas polisi yang sepertinya memang dibungkam dengan uang agar tak melaporkan apapun tentang hal buruk yang terjadi di sekolah. Ketika masuk ke ruang guru, In-ho melihat guru Park sedang menghajar seorang siswa yang bernama Min-soo. Guru Park menghajar siswa tersebut hingga babak belur. Siswa tunarungu tersebut tak dapat melawan dan hanya menangis menerima perlakuan itu. In-ho yang tak tahu duduk permasalahannya tak dapat berbuat banyak. Selesainya kelas, In-ho yang berniat ingin pulang ke rumah melihat salah satu siswa perempuannya duduk di jendela kamar yang terdapat di lantai 2. Karena khawatir siswa tersebut bisa terjatuh, ia pun menghampiri siswa itu ke kamarnya dan menggendongnya agar segera turun dari jendela tersebut. Kemudian siswa itu malah menunjukkan sebuah ruangan kepada In-ho. In-ho menuju ruangan tersebut dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat salah satu siswanya yang bernama Yeondu sedang dihajar dan kepalanya dicelupkan di mesin cuci yang sedang memutar oleh pengasuh asramanya yang bernama Yoon Jae. In-ho segera menyelamatkan Yeondu dan mengancam Jae akan melaporkannya ke polisi. Yeondu kemudian tak sadarkan diri dan segera dibawa oleh In-ho ke rumah sakit. Kemudian In-ho menelpon seorang teman yang pernah ia temui yang bernama So Yoo-jin. Yoo-jin tak habis pikir kenapa para guru di sekolah besar itu menghajar siswanya yang berkebutuhan khusus. Di sekolah, In-ho kemudian dipanggil oleh kepala sekolah. Ia mendengar laporan dari kepala bagian administrasi yang merupakan saudara kembar identiknya, sang kepala sekolah. Ia pun memberikan klarifikasi bahwa selama ini, Jae mengajar siswa dengan kasar dan tidak baik. Ia pun berjanji akan memberi Bu Jae sebuah teguran keras. In-ho pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Di perjalanan pulang, Yoo-jin menelpon In-ho untuk bertemu. Ia bercerita bahwa Yeondu mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Awalnya In-ho tak percaya, tetapi kemudian Yoo-jin memberikan sebuah kertas yang diberikan oleh Yeondu. Di dalam kertas itu tertulis bahwa ada 3 tersangka kekerasan seksual yang dialami oleh para siswa. Mereka adalah kepala sekolah, kepala bagian administrasi, dan juga guru Park. Si pengasuh para siswa, Jae, ternyata adalah kekasih dari kepala sekolah. Tentunya kekasih rahasia karena kepala sekolah sendiri sudah memiliki seorang istri. Karena itulah si Jae ini tadi menghajar Yeondu yang ia kira telah menggoda kepala sekolah. Padahal faktanya kepala sekolah lah yang telah melecehkan Yeondu.
Ketika mereka sedang berbincang, Jae, kepala administrasi dan juga guru Park menuju rumah sakit untuk menjemput Yeondu. Akan tetapi ternyata Yeondu tak dapat ditemukan karena bersembunyi di dalam lemari. Keesokan harinya, ketika In-ho berniat mengantarkan sebuah pot bunga ke ruangan kepala sekolah, ia bertemu dengan guru Park yang baru saja menghajar Min-soo. In-ho kemudian ingat bahwa bisa jadi Min-soo ini adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru Park. In-ho kemudian menghantam kepala guru Park dan segera membawa Min-soo untuk pergi dari tempat itu. Sementara itu, Yoo-jin melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, karena telah disuap dengan banyak uang, mereka tak menggubris laporan Yoo-jin. Karena tak ada jalan lain, Yoo-jin dan In-ho kemudian menghubungi pihak media untuk merekam kesaksian para siswa yang menjadi korban pelecehan tersebut. Yeondu adalah orang pertama yang memberikan kesaksian. Ia menceritakan semuanya dengan menggunakan bahasa isyarat dan In-ho pun menerjemahkan semuanya. Yeondu berkata bahwa kepala sekolah seringkali melakukan pelecehan kepadanya di sekolah. Yeondu tak sanggup menahan tangisnya sembari menjelaskan semuanya. Temannya Yuri yang sedari tadi melihat Yeondu kemudian ikut menangis karena ia juga merupakan salah satu korban pelecehan yang dilakukan oleh para gurunya itu. Ketika sampai pada giliran Min-soo, ia bercerita bahwa ia dan adiknya diajak menginap oleh guru Park di rumahnya. Kemudian adiknya dilecehkan dan dicabuli, sementara ia dalam kondisi pingsan karena dihajar oleh guru Park. Adiknya yang sangat lemah itu kemudian merasakan sakit pada bagian belakangnya dan sulit berjalan. Ia pun menabrakkan dirinya di kereta demi bisa lepas dari kekejaman guru Park. Min-soo yang mengetahui hal ini tak dapat berbuat apa-apa karena ia juga merupakan korban pelecehan dari guru Park. Ia sangat marah dan sangat ingin membalas dendam. Rekaman hasil pengakuan para siswa ini pun kemudian disebarkan oleh pihak media. Pihak kepolisian tak punya pilihan lain selain menangkap para tersangka ini. Pada persidangan, para tersangka ternyata menyewa pengacara handal yang merupakan mantan seorang hakim. Istri dari kepala sekolah yang tidak terima suaminya dilaporkan kemudian datang dan meludahi wajah In-ho. Pertengkaran antara istri kepala sekolah dan Yoo-jin yang membela In-ho pun tak dapat dielakkan. Para tersangka yang memiliki jabatan dan uang untuk menyuap beberapa pihak saksi seperti dokter, forensik, satpam sekolah dan yang lainnya untuk meringankan posisi mereka. Ketika diinterogasi oleh jaksa, Yuri dan Yeondu sedikit kesulitan untuk membedakan kepala sekolah dan kepala bagian administrasi dikarenakan wajah mereka yang kembar identik. Karena hal ini, pihak kejaksaan mulai meragukan kesaksian mereka. Akan tetapi, Yeondu yang pintar dapat membedakan keduanya karena kepala sekolah selalu memberikan isyarat akan membunuhnya jika melaporkan hal itu kepada orang lain. Salah satu wajah mereka pun berubah pucat dan cemas. Dengan inilah Yeondu dapat membedakan mana yang kepala sekolah, mana yang kepala administrasi. Akan tetapi di belakang itu semua, Jae ternyata mendatangi keluarga Yeondu dan Min-soo yang merupakan wali sah mereka. Jae menyogok mereka dengan banyak uang agar dapat menandatangani surat perdamaian. Para wali sah korban ini pun setuju. Min-soo yang mengetahui bahwa neneknya menandatangani surat perjanjian sangat marah dan menangis sejadi-jadinya. Ia berencana akan membalaskan dendamnya sendiri kepada guru Park. Di malam harinya setelah persidangan itu, In-ho dan Yoo-jin diam-diam masuk ke ruang kepala sekolah untuk menemukan bukti. Mereka pun akhirnya menemukannya, yakni bukti rekaman CCTV yang tidak akan bisa dialak lagi oleh para tersangka. Mereka segera mendatangi jaksa dan menyerahkan bukti itu. Jaksa yang menangani kasus ini terlihat sangat meyakinkan dan berkata bahwa ia akan memberikan bukti itu kepada hakim. Akan tetapi ketika di pengadilan, jaksa tersebut ternyata tak memberikan bukti itu, sehingga para tersangka dihukum hanya kurang dari 1 tahun saja. Hal ini tentu saja memicu keributan orang-orang yang membela anak-anak itu karena hukumannya dinilai sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan keji mereka. Setelah beberapa waktu, para tersangka itu pun dibebaskan. Yeondu dan Yuri berkata kepada Yoo-jin bahwa Min-soo akan membalas dendam kepada guru Park yang baru saja bebas. Yoo-jin yang mendengar hal ini segera menelpon In-ho dan In-ho pun mencari Min-soo di dekat rel kereta. Karena rumah dari guru Park tidak jauh dari rel kereta tersebut. Saat itu guru Park baru saja pulang dari suatu tempat. Tanpa basa-basi, Min-soo menusukkan pisau ke arah perut guru Park dan mereka pun bertengkar hebat. Min-soo mengarahkan keduanya di rel kereta api. Saat kereta lewat, kecelakaan yang menimpa guru Park dan Min-soo pun tak dapat dielakkan. Para warga pembela yang mendengar hal ini pun tak tinggal diam dan kemudian mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan pengadilan. Akan tetapi demonstrasi ini justru dibubarkan oleh pihak-pihak yang telah disuap oleh para tersangka, termasuk dari kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Karena tak ada hal lain yang bisa dilakukan, In-ho pun kembali ke Seoul.
Sementara anak-anak itu beserta siswa lainnya tinggal bersama Eugene. Eugene mengirimkan sebuah email kepada Inho dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, walaupun saat ini sedang berusaha mengajukan banding ke pihak pengadilan. Ada banyak orang baik yang membantunya mengurus anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ada yang mengirimkan makanan, pakaian, uang, dan yang lainnya untuk keberlangsungan hidup mereka. Oke guys, kisah ini adalah kisah nyata di Korea Selatan. Hingga pada tahun 2011 lalu, para pelaku kembali mendapatkan jabatannya di sekolah. Dan kasus ini pun sepenuhnya berakhir. Akan tetapi demi mengungkapkan kebenaran, pihak-pihak yang membela anak-anak berkebutuhan khusus ini pun masih berusaha untuk mengungkit kembali kasus ini. Oke guys, semoga kasus ini benar-benar dapat selesai dan para tersangka pun dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Oke guys, jangan lupa link download film ini ada di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan see you on my next video.